随时带你们杀过去。我知道错了，闭嘴！不可能比我强！我要村长使你自招！不配听他！赢不了我，就永远此手段，为了上位，看看你做的事，为他根本不懂。不要杀我，就教过我们了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Hidden of Sekte episode ke-29. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chen Hao pergi kembali ke kampung halamannya bersama dengan penetua dari Sekte Aula Darah, dan kedatangan mereka ke sana adalah untuk menyerap esensi darah dari para penduduk yang tinggal di sana. Untungnya kepala desa telah mengetahui niatan jahat tersebut, yang ternyata juga sang kepala desa ini merupakan mantan anggota dari Sekte Darah. Sedangkan untuk Baichang kemarin telah mendapatkan murid baru yang diduga murid baru itu merupakan putra dari Tetua Ge. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Baichang sebelumnya yang telah menerima murid baru yaitu Mu Jiwan. Para murid lainnya menerima kedatangan dari murid tersebut, tetapi di sana Shula bertanya kepada Baichang siapa nama kepanjangannya dari Simu ini karena mereka masih belum mengetahui nama panjangnya Simu. Baichang yang mendengar itu pun merasa panik karena dirinya tidak sempat untuk berpikir sampai di sana, tetapi penetua Ge langsung menyampaikan bahwasannya namanya adalah Mu Jiwan. Luoli yang mendengar itu pun memuji nama dari Mu Jiwan yang memiliki arti yang sangat bagus karena nama itu melambangkan simbol dari seorang pria yang akan terus berjuang. Lalu penetua Ge menyuruh kepada Mu Jiwan untuk memberikan hormat pertamanya kepada Baichen. Baichen juga menyuruh kepada Mu Jiwan untuk segera memberikannya hormat. Mu Jiwan pun dengan senang hati memberikan hormat kepada Baichen, tetapi ia sempat-sempatnya lupa dengan namanya karena nama itu sendiri merupakan nama karangan dari penetua Ge dan juga si Baichen. Untungnya penetua Ge mengingatkan kepada Mu Jiwan bahwasanya namanya adalah Mu Jiwan. Lalu Mu Jiwan pun memberikan hormat kepada Baichen, tetapi sistem tak disangka telah menerima respon bahwasanya Mu Jiwan ini merupakan murid beruntungnya Baichen, alias murid yang akan membuat Baichen mendapatkan hadiah karena telah mengikuti misi. Dengan julukan dari murid ini memiliki julukan sebagai murid amnesia. Tetapi Baichen yang mendengar itu sangat kaget karena ia tak menyangka jika murid kebetulan ini merupakan salah satu murid keberuntungannya. Dan sistem telah mengetahui bahwasannya kekuatan dari Mu Jiwan merupakan kekuatan peramal yang dapat meramal sesuatu yang bahkan belum diketahui oleh Mu Jiwan itu sendiri. Mendengar hal itu pun membuat Suan penasaran dan meminta kepada Mu Jiwan untuk membaca masa lalunya, dan ternyata Mu Jiwan bisa melakukan hal tersebut dengan mengatakan bahwasannya Suan ini merupakan murid yang pembohong dan juga sangat licik. Hal itu pun membuat Suan sangat kaget karena tebakan dari Mu Jiwan yang sangat benar. Para murid lainnya juga sangat kaget dengan hal ini, lalu Canggeng pun juga mengajukan dirinya untuk membaca dirinya, dan ternyata Mu Jiwan bisa juga membaca hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya Canggeng dulunya telah memiliki kekuatan tulang legendaris, tetapi kekuatan itu telah diambil oleh pamannya sendiri, yang sampai pada akhirnya ada orang lagi yang memberikan kekuatan tulang legendaris itu, yang dimana orang itu adalah Baichen. Murid lainnya yang mendengar ini juga sangat kaget dengan kemampuan dari Mu Jiwan. Tidak hanya itu, Baichen juga sangat terheran-heran apakah sebenarnya Mu Jiwan ini merupakan orang yang istimewa, dan penetua Ge sengaja merahasiakan hal tersebut. Sedangkan untuk penetua Ge, ia dengan bangganya tertawa karena telah menemukan murid yang berbakat. Tetapi karena melihat penetua Ge yang sangat senang, Baichen pun juga merasa senang dan dirinya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Hetian juga penasaran, ia pun meminta kepada Mu Jiwan untuk membaca dirinya juga. Mu Jiwan menerima permintaan itu, ia pun berniat untuk membaca Hetian, tetapi perkataannya masih belum selesai yang membuat perkataannya salah disalah-tangkapi oleh orang-orang di sini. Karena pada perkataan pertama, Mu Jiwan mengatakan bahwasannya Hetian menyukai Luoli, tetapi setelah perkataan itu disatukan, Hetian memberitahu bahwasannya di kota Chenjuan, yaitu kampung halamannya Hetian, sekarang berada dalam bahaya
berbahaya dan Mu Juan menyuruh kepada mereka untuk segera pergi kembali ke kampung Chen. Bai Chen yang mendengar itu sangat panik, ia pun dengan segera pergi ke kampung Chen. Dan setelah mereka sampai di kampung Chen, mereka pun sadar bahwasanya kepala desa dari kampung Chen sekarang telah meninggal setelah sebelumnya mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan para warga dari kampung Chen. Para warga dari kampung Chen juga bercerita bahwasanya memang kepala desa mereka menyelamatkan mereka semua dengan menyuruh kepada seluruh anggota desa untuk pergi mengungsi, dan sang kepala desa sendirian menggunakan tubuhnya sendiri untuk berhadapan melawan pihak musuh yang dimana itu merupakan sekte darah. Hetian sangat terpukul atas kehilangan dari kepala desa karena sang kepala desa telah dianggap oleh Hetian sebagai ayahnya sendiri. Penetua Gi juga memberitahu kepada Bai Chen bahwasanya sang kepala desa sekarang yang telah meninggal dulunya merupakan mantan anggota dari sekte bayangan darah. Tidak heran jika ia diburu oleh anggota sekte darah. Luoli merasa khawatir kepada Hetian, tetapi Bai Chen menyuruh kepada Luoli untuk membiarkan Hetian sendirian terlebih dahulu karena ia masih berduka cita. Setelah itu, Hetian pun meminta izin kepada Bai Chen untuk pergi sebentar karena dirinya berniat untuk balas dendam kepada Hao Chen yang telah menghabisi kepala desa. Zhou Hong, Luoli, dan juga Changgeng berniat untuk ikut bersama dengan Hetian membantu Hetian. Tetapi Bai Chen menyuruh kepada mereka untuk tidak melakukan tindakan impulsif karena mereka masih belum mengetahui kekuatan musuh. Namun di saat itu, sistem mengatakan kepada Bai Chen bahwasannya mereka mendapatkan misi baru yang dimana mereka harus menghancurkan musuh Hao Chen. Mendengar hal itu membuat Bai Chen langsung merubah pikirannya sendiri dengan dirinya akan membantu muridnya untuk berhadapan melawan Hao Chen, dan ia menggunakan sistem teleportasi untuk memindahkan mereka semua ke tempatnya Hao Chen. Singkat cerita, setelah mereka sampai di sekte darah, Bai Chen langsung mengancam kepada sekte darah menggunakan tekanannya yang dahsyat. Hal itu pun membuat anggota dari sekte darah menjadi ketar-ketir, walaupun di sini mereka tidak bertemu langsung dengan Bai Chen, tetapi mereka merasakan tekanan yang dahsyat yang dikeluarkan oleh Bai Chen membuat mereka semua pun jadi ketar-ketir. Dan anggota dari sekte darah itu bertanya tujuan apa yang ingin dilakukan oleh Bai Chen untuk menemui mereka. Bai Chen pun mengatakan bahwasannya ia berniat untuk menemui Chen Hao dan juga gurunya. Jika mereka tidak menyerahkan Hao Chen dan juga gurunya, maka ia akan menghancurkan sekte darah. 江掌教的门有何贵看呐？江掌教，不错。 人体天无畏的江北。 Sekte darah sendiri ketakutan dengan ancamannya baik karena anggota sekte abadinya Bai Chen telah terkenal menghabisi sekte-sekte kuat seperti sekte Tianggeng dan juga sekte Dao sebelumnya. Bai Chen memperingatkan kepada mereka lagi jika mereka tidak segera memberikan Hao Chen dan juga gurunya, maka Bai Chen akan menghancurkan sekte mereka. Bai Chen akan memberikan waktu kepada mereka selama 3 detik, tetapi baru saja di hitungan pertama Hao Chen dan juga gurunya telah dikeluarkan dari sekte darah. Hal ini membuat Bai Chen kaget karena ia tidak menyangka bahwasanya sekte darah akan setakut ini dengan dirinya. Hetian mengatakan rasa bencinya kepada Chen Hao karena Chen Hao yang telah berani-beraninya merebut nyawa dari kepala desa mereka. Padahal kepala desa mereka dulunya telah memberikan mereka semua kehidupan yang layak, tetapi Chen Hao malah membalas budi dengan tindakannya kotor, yaitu dengan menyerap esensi darah dari sang kepala desa. Tak disangka-sangka sekte darah juga menyalahkan kepada mereka berdua karena mereka berdua yang telah bertindak tidak seizin dari sekte darah, dan sekte darah menyalahkan gurunya dan juga Chen Hao karena telah melakukan tindakan di luar dari izin sekte darah mereka. Jadinya di sini sekte darah tidak mau bertanggung jawab lagi kepada mereka, dan alasannya karena sekte darah yang ketakutan dengan Bai Chen. Sang gurunya Chen Hao meminta ampun kepada Bai Chen, tetapi Bai Chen tidak mengampuninya dan langsung menyerang gurunya Chen Hao sampai membuat gurunya Chen Hao kehilangan nyawa. Sedangkan untuk Chen Hao, Bai Chen akan menyerahkan semua urusan itu kepada Hetian. Lalu Hetian pun dengan segera maju menyerang Chen Hao, dan juga Chen Hao pun juga bertarung melawan Hetian. Pada pertarungan di antara mereka berdua, Chen Hao mengatakan bahwasanya Hetian tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Karena ia telah memiliki esensi darah dari kepala desa yang memiliki kekuatan yang besar. Tetapi Hetian pun bertanya kepada Chen Hao apakah ia tidak ingat kenapa ia belajar seni bela diri dan juga menjadi seorang kultivator.
击他！ yaitu karena perkataan dari sang kepala desa mereka dulunya, 赢不了我，就用兵。 yaitu adalah untuk melindungi para penduduk desa dan juga melindungi rumah mereka. Jika mereka nantinya tidak memiliki rumah untuk kembali, maka desa mereka akan selalu menerima mereka. Artinya sang kepala desa berharap kepada mereka berdua untuk menjadi seorang kultivator yang hebat agar desa mereka bisa mendapatkan perlindungan dari dua kultivator kebanggaan mereka. Sedangkan untuk pertarungan antara He-Tian dan juga Chen Hao, He-Tian bisa menjatuhkan Chen Hao, dan juga He-Tian mengatakan rasa kecewanya kepada Chen Hao karena Chen Hao yang tidak mengingat perkataan dari kepala desa mereka dan juga bahkan telah menggunakan murid serta esesi darah dari kepala desa untuk keegoisan Hao Chen sendiri meningkatkan kekuatannya. 此手段，为了上位，看看你做的事！为他， Hal itu sangat membuat He-Tian kecewa kepada Chen Hao. Dan sekarang He-Tian akan membalaskan dendam kematian dari kepala desa mereka kepada Chen Hao. Chen Hao pun meminta ampun kepada He-Tian dan meminta He-Tian untuk tidak melakukan hal ini karena mereka berdua berasal dari desa yang sama dan mereka berdua tidak layak untuk mengakhiri satu sama lain. 根本不懂。不要，不要杀我！ 就教过我们了。 Tetapi He-Tian yang mendengar itu semakin kesal kepada Chen Hao karena Chen Hao yang baru ingat dengan desanya setelah ia berada di kondisi hampir mati. Namun He-Tian tidak memberikan kesempatan dua kali kepada Chen Hao dan lalu Chen Hao pun mengakhiri hidupnya He-Tian. Setelah itu He-Tian kembali ke tempat pemakaman dari kepala desa, namun di saat itu warga dari kepala desa memberikan harta warisan dari sang kepala desa kepada He-Tian karena dulunya kepala desa telah meninggalkan harta ini untuk He-Tian. Yang di dalam sana ternyata terdapat sebuah kunci yang menyimpan teknik naga rahasia, teknik naga biru. He-Tian diminta untuk menyimpan kunci naga ini karena ini merupakan harta yang cukup berharga yang bahkan diincar bagi sekte Tiandao, dan juga sang kepala desa meminta kepada He-Tian untuk menjaga harta ini agar sekte Tiandao tidak mendapatkan harta kunci naga. Dan juga di dalam surat itu sang kepala desa meminta kepada He-Tian untuk tidak menangis atas kematiannya karena jika He-Tian telah membaca surat ini maka dirinya telah meninggal. Artinya surat ini dan juga harta ini benar-benar dibuat oleh sang kepala desa untuk He-Tian jika dirinya telah wafat. He-Tian pun dengan sedih hanya bisa menghela nafasnya setelah membaca surat tersebut. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Hidden Secret of Leader episode ke-29 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 为师带你们杀过去。闭嘴！不可能比我强！我要村长使你自招！赢不了我，就用兵。此手段，为了上位，看看你做的事！为他。